hari ini. Mungkin boleh kita chat terlebih dahulu. Di kolom chat nih, buka di kolom chatnya. Saya ingin meminta Bapak Ibu teman-teman semua dari kampus mana saja. Di kolom chat ya, biar nggak tabrakan suaranya. Kalau di kolom chat saya dan narasumber bisa membacanya. Oke, sekarang kita sapa terlebih dahulu. Oh, Palembang. Halo Palembang, Pontianak, Gombong, Unjani, wes. Ada ada tim-tim pasukan Unjani nih, Bengkulu, Tasikmalaya, Aceh sudah saya temukan. Teman-teman paling timur dari mana nih? Purwokerto, Lampung, Kalimantan, Pontianak tadi sudah ada ya. Sulawesi, Ambon, oke. Jambi, Malang, Bamada Slawi, Tual, oke. UMP, Yarsi, Palembang, Medan, NTT. Saya belum menemukan Jayapura. Apakah sudah ada teman-teman Jayapura, Sorong, Merauke? Baik. Oh, sudah ada. Baik, kalau seperti itu saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Punten, Pak Op, apa kabarnya? Kumaha, kumaha, damang Pak. Alhamdulillah, Mas Adi sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat lahir Alhamdulillah. batin. Alhamdulillah, lahir Gak malam batin. mingguan nih. Malam mingguan ini, saya juga lagi nggak di Jakarta, Pak. Saya Oh lagi di di Tanjung. Jakarta. Ah, Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih mewakili tim MCU dan juga seluruh peserta pejuang kompeten. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berdiskusi bersama terkait dengan perjuangan kompeten para teman-teman pejuang kompeten. Mungkin sebelum memperkenalkan diri, Punten, nanti yang saya scan dari saya atau dari Bapak? dari saya biar Oh, tidak dari ini ya. Bapak. Begitu. Apa Kalau biar begitu, tidak next 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 kan terus ya. ya. Kalau begitu Pak Op mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke, baik teman-teman semua para pejuang uji kompetensi, izin memperkenalkan diri. Nah, saya OO Profei, ya, institusi tempat bekerja yaitu Fitkes Unjani, Fakultas Ilmu dan Teknologi eh, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Itu letaknya di Kota Cimahi. Itu ya, teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ya, berkaitan dengan kompetensi keperawatan keluarga. Ya, memang saya sudah lama bergabung dengan MCO. Nah, ada kesempatan kali ini juga sebetulnya bentrok ya, itu teman-teman. Ya, di Oke, salam salam ah, kenal ya Pak Op ya. siap. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, ada yang satu Zoom berdua. Baik, tidak masalah. Yang penting nanti pemahaman, penjelasannya dapat disimak dengan baik. Semoga malam hari ini kita awali dengan sama-sama berdoa. Semoga harapannya ini menjadi awal yang baik dan bermanfaat serta penuh berkah menambah pemahaman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. A dicukupkan. Baik, kalau seperti itu, rekan-rekan semuanya, tadi Pak Op sudah memperkenalkan diri, kemudian sekarang sudah dalam tampilan yang siap sekali, maka saya izin memperjelaskan terkait dengan teknis mainnya dulu nih, Pak Op. Mungkin khawatirnya ada yang di awal baru pertama kali ikut, atau belum mengerti, atau lupa, kita refresh dikit. Jadi nanti kita akan latihan soal uji kompetensi keperawatan keluarga. Kemudian nanti soalnya tidak ada yang dibacakan. Saya akan bantu hitung mundur timer untuk satu soal 1 menit. Kemudian nanti di soal-soal akan diminta pendapatnya beberapa soal saja agar tidak terlalu malam. Kemudian rekan-rekan setelah 1 menit jawab serentak di kolom chat. Ingat jawabnya serentak. Dan mohon izin tidak ada yang jawab melalui coretan layar. Oke, nanti akan ada tim MCU yang secara sengaja mendapati dicoret layarnya itu akan mengganggu kefokusan rekan-rekan yang lain. Jadi seperti itu teknisnya. Nanti tanya jawab diskusinya setelah soal semuanya diberikan. Dan setelah itu kita berdokumentasi, ada absensi, dan ada penjelasan terkait dengan tryout free yang akan didapatkan. Oke, Pak Op, kalau begitu kita langsung mulai saja. Siap, kalau seperti itu kita boleh di next Siap, untuk siap, siap. soal. Oke.
Pertama. Teman-teman semua sudah siapkah? Kita Nah, coba boleh eh, kita tes mendengar suaranya nih di awal. Sudah siap tuh? kesiapannya ya. Ah, Siap, siap. Siap. wah, mantap. Siap. Terdengar jelas ya Siap. suara saya ya. Tadi masalahnya sudah hujan di daerah saya ya. Tepatnya di Bandung, tempat tinggalnya tadi tempat kerja di Cimahi gitu ya. Baik, kita akan mulai dengan soal pertama. Nah, teman-teman ada baca soal 1 menit ya. Itu ya, Ya, Mas Adi ya. Nah, betul, Pak. ya, oke. Dipersilahkan. Oke, langsung fokus ke layarnya. Satu soal, 1 menit kita akan mulai. Silakan dikerjakan. 30 detik. Tidak ada yang coret-coret ya, teman-teman. Mohon izin. Hati-hati layarnya. 15 detik terakhir. Oke, bersiap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat, bukan di layar. Di kolom chat silakan. Wah, luar biasa. Luar Menjadi biasa. awal yang panas ini, Pak. Iya, luar biasa ini. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Iya, betul. Variasi D, jawabannya. D, 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 D. Wah, Oke, karena oke. ini soal pembuka, saya ingin mendengar pendapat-pendapat teman-teman. Kata kuncinya, ingat ya, nanti berpendapat jangan Ya. membacakan soalnya. Kata kuncinya saja alasannya. Silakan gunakan fitur raise hand. Gunakan fitur raise hand untuk nanti saya beri kesempatan untuk menyalurkan pendapatnya. Kenapa pilih opsi C? Karena ini misalnya. Kenapa B? Dan jangan lupa wajib menyebutkan nama kampusnya. Hmm. Silakan gunakan fitur raise hand yang Wah, ingin berpendapat. luar biasa bervariasi. Variasi ini Pak, luar biasa. Ada yang ingin berpendapat? Masih malu-malu soal pertama nih. Gimana nih? Kita mau lanjut? Nggak enak nih kalau belum mendengarkan suara pendapat dulu dari peserta. Ya, nah, Apalagi itu banyak. Nah nih, Yogi ya. Kak Yogi. Luar biasa. Kak Yogi, Ah, ah. wajib memperkenalkan nama kampusnya. Wajib, biar kampusnya selalu dikenal. Silakan. Baik, izin terima kasih. Selamat malam bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Yogi Besman Purba, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesehatan Baru Sanggul. Baik, izin di sini saya ingin menjawab, yaitu jawaban saya itu yaitu D, mengubah kebiasaan klien. Dengan kata kunci, klien mengatakan kebiasaannya jika sakit kepala datang untuk menguranginya, suka melakukan sertuk atau menarik rambut hingga berbunyi pok. Mungkin untuk melakukan ataupun menghilangkan hipertensi bukan dengan cara begitu. Sekian dan terima kasih. Jadi kita melakukan eh, tindakan keperawatan mengubah kebiasaan klien. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yogi. Kak Yogi ini selalu berpendapat dan menjadi contoh di awal. Pak, saya izin bacakan di kolom chat ya. Oke, Hmm. ada Kak Ayu. Kak Ayu, boleh. Kak Ayu dari kampus mana? Jawabannya apa? Belum ada suaranya? Perkenalkan nama saya Ayu Rina Misa dari Poltekkes Kemenkes Banda Aceh. Wih. Izin Pak ingin mengutarakan pendapat. Alasan saya memilih jawaban B itu mengubah kebiasaan klien dari hasil soalnya itu mengatakan kan klien memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi dan dia menarik rambutnya sehingga berbunyi ya. Jadi Oh, alasan saya memilih jawaban B karena jawaban D karena jawaban itu lebih logis dan
Alasannya karena dengan dengan dia menarik-narik rambut itu bukan malah eh, meringankan sakit kepalanya, tapi malah eh, menambah dan Oh, itu merusak sistem saraf, Pak. baik. Delta Ah, ya Kak Ayu ya? terima D. kasih. Delta. Ya, D, ya, Oke. Prodi Banda Aceh? ya, iya, Bang. Oke. Baik, terima kasih Kak Ayu. Ya, Oke, Bang. ini saya bantu bacakan opsi lain selain Delta. Ada opsi B, ini dari Poltekkes Surabaya, Bu Widatami. B, karena kita harus memahami terlebih dahulu Ya, kebiasaan tersebut, lalu bisa mengubah kebiasaan klien. Oke. oke. Ada juga akper hikmah D, karena kebiasaan dilakukan pasien itu kurang benar. Baik, kalau seperti itu, Pak Oop, ini menjadi awal yang hangat. Ada 3 opsi Iya. jawaban. Saya kembalikan ke Pak Oop. Mangga, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Oke, teman-teman semua. Ini kalau kita lihat ya, hampir 85% ya menjawab benar ya, yaitu mengubah kebiasaan klien gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat dari blueprint ya teman-teman terkait dengan proses pembuatan soal, ini kaitannya atau kompetensi eh, yaitu tentang budaya ya, budaya atau kebiasaan. Nah, di sini ada satu budaya yang biasa dilakukan ya di keluarga, ada anggota keluarga yang menderita hipertensi, tetapi dia suka narik peletuk, gitu ya, pop pop gitu ya, enak rasanya seperti itu. Nah, kebiasaan ini apakah diperbolehkan atau tidak ya? Nah, apakah yang harus perawat lakukan terhadap kebiasaan klien tersebut? Gitu ya. Oke, A melarang pasien menggunakannya, B mengakomodir kepercayaan itu, meluruskan masalah tersebut, C D mengubah kebiasaan klien dan mempertahankan budaya. Oke, jawaban yang benar adalah D betul ya, mengubah kebiasaan klien. Kata kuncinya di sini adalah kebiasaannya jika sakit kepala datang untuk mengurangi suka melakukan sertuk. Tuh. Nah, kita lihat poin per poinnya. Sebetulnya di budaya itu ada 3 ya. Pertama, mengakomodir. Kemudian kedua, merubah kebiasaan. Dan yang ketiga, mempertahankan budaya. Itu sebetulnya. Ya. Nah, yang pertama, melarang pasien menggunakannya. Ya, memang ini adalah sama sekali tidak boleh dilakukan jika merugikan kesehatannya ya, melarang sama sekali. Namun kita lagi-lagi terbentur dengan budaya ya, maka tidak bisa langsung udah jangan diinikan gitu ya. Etikanya begitu. Kemudian yang B, mengakomodir kepercayaan itu. Artinya bahwa memberikan toleransi, fleksibilitas. Bolehlah. Nah, suka ada gitu ya, bolehlah asal jangan keseringan. Nah, itu tidak bisa ya, dilarang ya dilarang gitu ya. Kemudian yang C, meluruskan masalah tersebut. Nah, tindakan ini untuk mengklarifikasi, mengidentifikasi apa permasalahannya. Nah, itu ya. Ini tindakannya eh, apa tidak tidak langsung ya, tetapi harus mencari apa masalahnya baru dilakukan tindakan. Nah, D ini adalah merubah kebiasaan. Nah, kebiasaan buruk kita sudah mengetahui, memahami pemicunya, dan bahkan ini harus digantikan. Ada satu tindakan, ada satu solusi, ya. Apa yang harus dilakukan agar pasien atau klien tidak melakukan hal yang sama. Tuh. Yang E, mempertahankan budaya. Nah, ini kalau mempertahankan sudah jelas ya bahwa kebiasaan itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Dampaknya banyak sekali. Pertama, akan menimbulkan kebotakan, ya. Kemudian yang kedua, bukannya menambah rasa nyaman, tapi akan terus mengulang rasa sakitnya akan dirasakan oleh klien. Itu
Mas Adi. Jadi luar biasa ya, Luar biasa, Pak. teman-teman semua sudah menjawab dengan benar, yaitu mengubah kebiasaan klien. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Oop. Luar biasa soal pertama, soal pembuka, mayoritas benar. Yang salah jangan berkecil hati. Ingat, ini Betul. masih proses menuju uji kompetensi. Benar Oke. salah belakangan. Yang penting setelah dijelaskan, rekan-rekan semua paham. Oke. Hmm. Pertama, saya ingin menyapa kepada teman-teman seluruhnya yang baru masuk bergabung ke dalam Zoom. Kita menuju 1.000, biasanya nanti akan terus Hmm. berjalan. Mungkin saya menekankan kembali, Kak, ini boleh di-share nggak link Zoom-nya? Boleh. Kenapa boleh? Kalau kalian punya bestie, pengen seangkatannya, pengen kampusnya lulus 100%, share ke grup Ya, angkatan. betul betul. Setelah itu kalian masuk lagi ke Zoom Fokus. Cuma Hmm. share aja. Itu mungkin balik ke WhatsApp, mungkin sekitar 5 detik. Tapi kalian kalau nanti ada yang lulus karena hasil belajar bersama, kalian Hmm. dapat amal jariahnya. Oke? Wih, Jadi amin, kami amin, amin. perkenankan kalau ingin di-share. Baik. Kalau seperti itu jangan lupa dicatat benar salahnya. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, baik. Soal yang kedua. Silahkan. Oke, ini dia. Sekarang fokus 1 menit untuk soal nomor 2 dimulai dari sekarang. 30 detik. Ya, 15 detik. Siap-siap di kolom chat. Ingat di kolom chat jangan di layar. 5, 4, 3, 2, 1. Oi. Ada E, Ah, ada D, ada oh. C. Wah, 3 opsi lagi. C, D, E. Apa ada eh, B juga? eh, Oke, eh. tinggal A Wah, belum. ada. Hati-hati fokus, Tidak tapi ada. jangan ikut-ikutan. Oke. Lebih baik Hmm. rekan-rekan salah, tapi karena kepercayaan diri sendiri Betul. daripada Hasil ikut-ikutan. sendiri ya. Betul, Pak. Itu dia. Tenang, masih ada waktu. Ada yang pilih A. Saya suka kejujurannya, seluruh opsi terpilih. Oke, sekarang kita mendengarkan pendapat yang belum berpendapat. Boleh dong kita gantian ya, biar seluruh kampus. Tadi perwakilan provinsi Aceh sudah. Kemudian Sumatera Utara sudah. Sekarang ayo, Kak Untung Anugrah. Dari kampus mana? Silakan, Kak. Permisi, apakah kedengaran suara saya? Jelas, Kak. Oh, ini selalu beruntung. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Untung Anugrah Kabi. Saya dari Ya, kampus Tikes Bala Keselamatan Palu. Kenapa baik. saya memilih opsi D? Karena data yang dituju itu ada di sini, pucat lemah, akral dingin, turgor kulit tidak elastis, tekanan darah 90 per 70 mmHg, nadi 66 kali per menit, frekuensi napas 22 agak meningkat, suhu 36 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perwakilan dari Sulawesi Tengah. Bala Keselamatan Palu. Oke, ini opsi yang berbeda ya. Opsi yang berbeda untuk apa pendapat selanjutnya biar kita bisa mendengar dari sudut pandang yang berbeda. Kak Dwi Febriani, silakan. Dari kampus mana? Silakan Kak Dwi. Mari Kak Dwi. Ada Masih di kendala? itu mikrofonnya. Iya, masih di mute. Diklik, diklik sudah saya bukakan mikrofonnya. Jadi oke, silakan dari kampus mana Kak? Oh, sepertinya sinyal kepental. Ya, Ada rekan-rekan lain? baca. Kak Ayu tadi sudah nih. Sebentar, Ya, halo Kak Ayu. Kita panggil nih, biar dari ayo. sudut pandang yang lain. Atau Kak Ayu boleh opsi lain.
ya kayu ya, beda dengan Kak Untung Anugrah. Jawabannya Rafani. Ini ada siapa Ini nih? seru nih kalau ya. Baik, permisi Pak, Bang. Saya Ayudina Amisa, izin menambahkan pendapat. Kalau menurut saya, jawaban saya adalah C. Kenapa? Oke. Pertamanya saya agak ragu antara C sama D, kadar hemoglobin. Karena dari soalnya kan pasien perempuan 19 tahun mengeluh sering pusing, lemah, hasil pengkajian klien tampak pucat, akral teraba dingin, turgor kulit tidak elastis, dan juga frekuensi nadi dan juga nafasnya tadi. Kalau dilihat dari nafas sama suhunya termasuk normal, tapi kalau kita lihat dari klien tampak pucat dan teraba dingin ini memang termasuk hemoglobin. Tapi saya memilih C. Kenapa? Karena dari soalnya lebih menuju kepada turgor juga, Bang. Jadi Iya. orang yang kekurangan cairan itu dia penyakitnya kan tidak kembalinya kulit saat di cubit. Jadi kan di sini berarti kekurangan cairan. Maka jawaban saya adalah C, yaitu volume Baik. cairannya tidak ada. Terima kasih Kayu. Oke. Luar biasa nih. Ini sepertinya Pak Sidik juga beda pandangan nih. Silakan berpendapat Kak Sidik. Hmm, saya Sidik dari UMP Purwokerto. Ya. Purwokerto. Kalau jawaban yang saya pilih itu eh Eh, Eh, kenapa tuh? Boleh kata kunci alasannya alasan. karena ini kan kunjungan rumah, hmm, Hmm? sehingga kita melakukan pemeriksaan yang sederhana. Sementara untuk pengajian yang didapatkan mengarah kepada masalah vaskularisasi dan apa namanya masalah di gangguan peredaran darah. Jadi lebih fokus pemilihan capillary refill time karena itu pemeriksaannya lebih sederhana, kemudian masih mengarah kepada kelengkapan pengajian yang didapatkan di awal. Terima kasih. Oke, baik terima kasih kepada Kak oke. Sidik dari UMP. Nah, ini satu lagi ya Pak ya, terakhir mungkin. Ya, Ini Kak siap. Lutfi opsi yang beda nih. Ini menarik. Silakan Kak Lutfi, kampus mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. Stikas Cirebon, Pak. Izin Mas Cirebon. menyampaikan pendapat. Ya. Tetangga ya. Ini dari pertanyaannya, Pak, yang saya apa ya dinilai dulu dari airway, breathing, circulation, dan disability. Di sini yang saya lihat ya, itu lebih ke sirkulasinya yang terganggu ya, Pak. Jadi di sini tensinya kan mulai rendah, terus nadinya juga napasnya. Jadi untuk pengkajian ini kan ditanyakannya untuk tindakan pengkajian selanjutnya, Pak ya. Lanjut. Ya, Jadi yang dilakukan adalah untuk pengkajian dari capillary refill time-nya, Pak. Mungkin Oke, lebih ke situ sama ya. seperti Ya, Kak Sidik ya. jawabannya ya. Oke, baik terima kasih Kak Lutfi. Ya, sama-sama. oke. Oke, tadi sudah perwakilan banyak kali Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Hmm, Tengah. Luar iya, biasa. Ada lagi? Ada soal lengkap. ya? Tidak ada lagi? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, Pak, ini luar biasa. Teman-teman, kita aplaus dulu bagi mereka yang berpendapat. Yang pertama saya ingin tekankan, kita tidak boleh mendiskriminasikan pendapat ya, tapi kita boleh berdiskusi yang tadi di kolom chat, boleh, oke, tidak Betul. masalah. Tapi nanti kita akan luruskan. Tenang, nggak perlu Oke. khawatir, di sini ada narsumnya. Ah, Pak Oop, oke. bagaimana ini? Silakan Pak Oop. Siap, luar biasa. Masing-masing menyampaikan pandangannya ya, Ya, berdasarkan keilmuannya, gitu ya. Oke, ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan asuhan keperawatan. Ya, di mana asuhan keperawatan tahap pertama adalah pengkajian. Itu ya, teman-teman. Dan bahkan soal ini sebetulnya model seperti ini adalah sering keluar di uji kompetensi. Ya, makanya saya coba Mas Adi ya memberikan soal-soal yang berkaitan dengan wah ini kayak soal yang sering keluar gitu ya, sering ditanya langganan ya Pak ya. pandangannya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan tindakan pengkajian lanjutan? Artinya,
ya teman-teman, bahwa pertanyaan ini ya untuk melengkapi data yang sudah ada agar ya data yang sudah ada ini bisa dirumuskan diagnosanya apa. Gitu ya. Jadi apakah pengkajian lanjutannya? Berarti ini perlu dilengkapi nih. Apa yang melengkapinya data itu? Kan gitu ya. Ada di dalam pilihan. Apakah berat badan, nafsu makannya, ya. Kemudian volume cairan, kadar hemoglobin, kapilari, reptile time, ya, gitu. Nah, di sini ya bahwa ada klien yang mengeluh sering pusing, lemah ya, bahkan tampak pucat. Berarti ya memang berkaitan dengan sirkulasi, gitu kan? Nah, berarti A, B dieliminasi. Kan gitu ya. Berarti tinggal volume cairan, kadar hemoglobin, kapilari, reptile time. Gitu. Nah, tadi, wah ini di keluarga. Kita harus melakukan pemeriksaan yang sifatnya sederhana. Oke, saya tekankan di sini bukan masalah keluarga ataupun di klinik ya, tetapi tindakan pengkajian lanjutan. Artinya, oh saya harus mengkaji kadar hemoglobinnya. Nah, kadar hemoglobin itu ya bisa langsung ataupun nanti dirujuk. Tolong ini periksa cek uh, hemoglobinnya berapa. Itu yang dimaksud ya. Oke, teman-teman kita lihat ya. Jawabannya adalah kadar hemoglobin. Ya, kata kuncinya di sini adalah mengeluh sering pusing, lemah, dan hasil pengkajiannya tampak pucat, akral teraba dingin. Oke, kalau berat badan tidak ada hubungannya tadi ya. Nafsu makan juga tidak ada hubungannya berkaitan dengan intake makan. Volume cairan. Volume cairan itu berkaitan dengan kebutuhan cairan, intake dan output. Nah, tadi menyebutkan tidak ada apa namanya turgor kulit ya. Artinya bahwa turgor kulitnya tidak terganggu gitu, tidak ada ya kekurangan cairan. Nah, kadar hemoglobin ini lebih efektif dan lebih efisien untuk menunjukkan bahwa dia sudah pucat. Gitu ya, sering lemah. Jangan-jangan ini adalah uh, anemia ya, penyakitnya anemia. Maka ke hemoglobin. Nah, kenapa tidak Pak yang capillary reptile time? Ini untuk mengukur waktu yang dibutuhkan agar darah kembali mengalir ke pembuluh darah kapiler. Berbeda ya, pucat secara keseluruhan dan di capillary reptile time. Cara periksanya. Jadi, jawabannya adalah kadar hemoglobin, yaitu D. Itu teman-teman. Ya, Oke, baik, oh, terima kasih Pak sip. Roop atas penjelasannya. Ya, Teman-teman tidak perlu khawatir, ingat lagi-lagi ini masih proses, kita ya. tidak mendiskriminasikan pendapat, semua sesuai dengan pengetahuannya, tapi saya angkat jempol untuk teman-teman yang berpendapat. Oke, sebelum masuk ke soal ketiga, saya ingin tanya di kolom chat, apakah meskipun salah, apakah sudah paham dan boleh lanjut di kolom chat? Apakah sudah paham? Nah, Paham, paham. meskipun Lanjut, salah, lanjut, yang lanjut. penting kita paham Wih, nih. Itu, luar apalagi kan biasa. penjelasannya Semangatnya. detail. Iya, motivasinya. Luar Jadi biasa. Nah, tidak apa langsung down ya. Aduh, salah lagi, salah. itu. Jangan. Ya, Jangan. ini kan bagian dari usaha gitu ya. Betul. Masih ada Oke, waktu ya, Pak. Pak ya. Apalagi kan Masih jadwal juga ada. belum keluar gitu. Jadi Iya, tenang, teman-teman. betul. Oke. Nanti kita diskusi ya. Jadi teman-teman catat segala pertanyaannya, kita diskusi di bagian akhir. Pak Op, soal Siap. ketiga. Oke, siap. Teman-teman, tarik napas dulu. Oke. Yes. Dah, soal ketiga. Kayaknya Oke. mudah deh. Wih. Diagnosa. Soal ketiga, 1 menit dari sekarang. Silakan.
soalnya bervariasi Mas Adi. Wih, Ya, mewakili ini soal-soal mewakili ganda nih. seluruh asuhan Aspek, keperawatan. betul. Aspek. 30 detik. Lima belas detik. Bersiap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Kolom chat. Oke. A, B, Wih. E, C. Luar biasa. Hanya delta yang belum. A, 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 E, A, E, E, C, O. B. Wah, ada yang Mantap. saking semangatnya milih opsi S itu antara A sama D itu kalau di keyboard. Luar Iya, biasa semangatnya itu. berdekatan. Iya itu. Luar C, biasa. B, wah, Eh, semua nih. saya ingin teman-teman yang lain yang belum berpendapat, saya ingin mendengar Ah, suaranya biar kita kenal kampus-kampus lain. iya, iya Boleh? betul betul betul. Yuk. Dari Sabang Yang atau dari Merauke gitu ya. Tadi kan tadi rata-rata di Aceh apa sudah, Timur nanti kita bagian tunggu. barat Nah, ya ini tadi. Kak Puspita, silakan dari kampus mana? Apa opsi jawabannya? Oh, nggak jadi. Dewi. Halo, apakah mendengar suara saya? Jelas Kak, dari kampus mana silakan. Dari Poltekkes Kemenkes Ternate, Maluku Wih, Utara. Ternate. Ternate. Luar biasa. Lanjut. Ternate. Di sini saya memilih option A, resiko Hmm, ketidakseimbangan cairan, karena hmm, eh, pada karena di soalnya apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Karena pasien mengalami diare hebat, ada kehilangan cairan berlebih sehingga berisiko mengalami ketidakseimbangan cairan yaitu dehidrasi. Walaupun tanda vitalnya belum berat, tekanan darahnya masih normal, namun kehilangan cairan terus-menerus lebih dari 4 hari bisa berbahaya jika tidak ditangani. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Puspita dari Poltekkes Ternate. Maluku Utara sudah mewakili. Ini sepertinya Kak Indra beda pandangan. Kita akan berdiskusi. Silakan Kak Indra dari kampus mana? Baik, perkenalkan saya Indra dari Stikes Fatima Parepare, Sulawesi Selatan. Pare-pare. Luar biasa. Di Lanjut sini Kak. saya pilih opsi B, manajemen kesehatan tidak efektif, karena Hmm, di sini kan pengkajiannya keluarga mengatakan anaknya banyak jajan dan kurang makan di rumah. hmm. Kemudian klien belum dibawa ke puskesmas dan belum mendapatkan informasi terkait penyakitnya. Nah, dari pengkajian bahwa keluarga mengatakan anaknya banyak jajan dan kurang makan di rumah, sehingga dapat eh, mendukung opsi B, manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Indra dari Parepare. Luar biasa. Yang C, yang E ada. Ini kayaknya di akhir-akhir banyak yang E. Seharusnya kalau jawabnya belakangan dia lebih fokus nih kayaknya nih. Yang E boleh? Ya, betul. Oke, Kak Roy Syahputra. Kampus mana nih? Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memang betul menjawab option E ya. Yang di mana kan di sini mengatakan bahwasanya diagnosa keperawatan yang tepat. Eh, kita tahu bahwasanya ini di komunitas dan Hmm, di sini juga mengatakan bahwasanya anaknya ini banyak jajan di luar hmm, dan kurang makan di rumah. Berarti ini khususnya diagnosanya ini kepada keluarganya sebetulnya hmm. ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari kampus mana Kak Roy? Oke, kampus saya Universitas Dharma Agung Medan. Dharma Agung Medan. Luar biasa. Terima kasih Kak Roy. Oke, A, B, E sudah ada perwakilan. Kalau seperti itu mungkin C, D-nya malu-malu. Kita kembalikan ke Pak Oo. Mangga silakan Pak. Oke, baik Mas Adi, terima kasih. Wah, luar biasa nih ya. Luar biasa. Kalau diagnosa ini selalu bervariasi ya, pasti jawabannya selalu bervariasi. Teman-teman, pertanyaannya adalah apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Artinya hanya ada satu diagnosa. Dan tadi luar biasa.
bahwa ini adalah kasusnya di keluarga. Kalau di keluarga, jelas diagnosa yang munculnya adalah diagnosa keperawatan keluarga, bukan individunya. Gitu ya. Jadi kalau resiko tidak seimbangan cairan itu individu. Resiko ketidakseimbangan elektrolit itu juga individu. Resiko peningkatan keseimbangan cairan itu individu. Berarti hanya ada dua, manajemen dan ketidakefektifan. Gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita ketahui bahwa diagnosa itu ada tiga ya jenisnya. Yang pertama aktual, gitu kan? Nah, di sini datanya semuanya sudah aktual, ya. Kliennya sudah mengatakan diare, BAB-nya lebih dari 5. Apa masih disebut resiko? Gitu kan? Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang kedua adalah diagnosa resiko. Resiko itu tidak ada data mayor ataupun minor, tetapi hanya ada faktor resiko. Ya, itu hanya faktor resiko, tidak ada data mayor dan minornya. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa potensial atau diagnosa sejahtera. Diagnosa sejahtera ditegakkan jika si klien ataupun keluarga itu sudah sehat, sudah baik, sudah bagus, maka perlu dipertahankan kesehatannya ataupun ditingkatkan. Begitu ya? Oke, kita lihat jawabannya adalah B, manajemen kesehatan tidak efektif. Apa yang menjadi kata kuncinya adalah keluarga mengatakan anaknya banyak jajan dan kurang makan di rumah. Bahkan klien belum dibawa ke puskesmas, udah mencret diare 5 kali, gitu ya. Nah, di sini resiko tidak seimbangnya cairan itu resiko mengalami penurunan atau peningkatan atau percepatan perpindahan cairan dari intravaskuler ke intraseluler. Gitu ya. Kemudian, kalau resiko tidak seimbangan elektrolit, berisiko mengalami perubahan kadar serum elektrolit. Berarti ini harus ya ada tanda dari data penunjang laboratorium. Kemudian resiko peningkatan keseimbangan cairan. Ini beresiko mengalami penurunan atau peningkatan ya percepatan pembinaan cairan elektrolit. Hampir sama resiko peningkatan dan resiko ketidakseimbangan. Nah, kenapa tadi ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Diagnosa ini terjadi jika ada individu atau keluarga tidak mampu mengidentifikasi, mengelola, atau mencari bantuan. Ya, di sini bukan berarti tidak mampu mencari bantuan untuk pergi ke puskesmas, namun belum dibawa ke puskesmas. Maka jawaban yang tepat adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Jadi, kenapa diagnosa ini ditegakkan? Karena pola pengetahuan dan pengintegrasian ya penanganan masalah kesehatan di dalam kebiasaan kehidupan sehari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Artinya bahwa tidak ada atau belum ada upaya yang dilakukan oleh keluarga. Maka wajib kalau tandanya seperti itu ya di dalam soal itu manajemen kesehatan tidak efektif. Itu Mas Adi barangkali mudah-mudahan Baik, terima kasih memuaskan ya atas berkaitan dengan penjelasannya. diagnosa. Saya kembalikan ke peserta gimana? Sudah paham di kolom chat? Silakan. Sudah paham? Tadi ada yang menyampaikan di kolom chat, Pak, dari 3 soal, tiga-tiganya salah. Nggak apa-apa kan ya, Pak ya? Gak apa-apa, gak Apa-apa. apa-apa. Yang penting Artinya gini paham. ya. Mm-mm. Jadi kalau sepak bola sama dengan PSSI lah. Hai. Kita itu uji coba kemampuan kita, kan gitu ya. Betul. Nanti lama-lama kelamaan, mengetahui strateginya, tekniknya,
triknya. Nah, itu untuk bisa kompeten, bisa menjawab. Gitu, Mas Adi Oke. ya. Baik, Jadi jangan patah semangat. siap Bapak. Kalau seperti itu, mungkin kalau saya dan Pak Oop yang memberi semangat, teman-teman kayak ada perbedaan jarak nih. Saya meminta di kolom chat semuanya saling mengetik cara masing-masing kalian untuk menyemangati sesama. Mau Iya. bilang cuma semangat guys, yang Ah, sabar guys, apa pokoknya saling menyemangati di kolom chat. iya, betul. Sesama kalian ya, Wah, yang ini dong. sesama pejuang Yang nih. pada sih, wah, bismillah semangat. Woi. Nah, saya justru yang merinding nih. Semangat. Kenapa? Kalian saling menyemangati satu perjuangan. Nah, mungkin Hmm, kalau saya dan Pak Op betul. kayak, kalian kan gak ukom misalnya gitu ya Pak ya. Nih teman-teman lah nih di Betul. kolom chat. Yuk bisa Luar yuk. biasa. Alhamdulillah 100% lulus. Amin, 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 amin. Amin. Nanti udah lulus info loker menunggu guys. Oke, siap. Baik. Oke, siap. Iya, Kalau harus seperti harus itu, lulus, harus kompeten. Ya, harus lulus, nanti harus kompeten. Biar bisa lamarannya wisuda. telat nih. Nah, kita usahakan wisuda tahun ini. Ya, Asik. amin. Ah, saya ingin bertanya kepada teman-teman seluruhnya, 770 lebih. Pertanyaan saya, apakah ada yang kemarin sudah ukom tapi masih ikut webinar malam ini? Suaranya udah bisa dinyalain. Saya Kak. Ada, satu Hmm. aja. Ada lagi yang lain? Udah ukom tapi masih ikut. Saya juga satu, Mas. Sudah, Hmm. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Oke. Siapa Dari lagi? mana Pak Wahyu nih? Dari Pak Wahyu? Universitas Borobudur, Pak. Hah? Borobudur. Universitas Borobudur. Borobudur. Borobudur, Universitas Jakarta. Borobudur Jakarta ya? Iya, betul, Bapak. Oh, dengan Bu Roma ada. Iya, betul, betul. Hai. Salam ya. Baik, baik, Pak. Sahabat Terima saya. kasih banyak, Pak. Nanti saya salamkan. Siap. Gimana kabarnya Pak Wahyu kemarin statusnya? Kenapa, Pak? Gimana kemarin sudah pengumuman, Kak? Sudah, ya itu tidak kompeten. Oh, tidak masalah. Yang penting sudah tahu evaluasinya bagaimana, kedepannya harus apa, yang berlalu biarlah jadikan pelajaran. Baik, Pak baik. Wahyu Karena saya kemarin doakan kurang persiapan lulus saya, di Mas. Kurang persiapan, Pak Op. Iya. kurang persiapan. Iya. Gak apa-apa. Oke, sekarang mulai Ini lagi biar ya. Pak Wahyu juga menjadi semangat buat teman-teman bahwa kalau kurang persiapan ya jangan sampai mereka merasakan seperti kakak-kakak lainnya. Baik, Gitu. baik. Terima kasih, Mas. Saya doakan Pak Wahyu Suhendar di percobaan selanjutnya Amin, amin. Terima lulus kasih, kompeten. Mas. Amin, amin, amin. Amin. Yang yang sudah ukom kompeten ada tapi Saya masih ikut. Kak. Iya, Siapa Kak. tuh suaranya? Saya Kak. Alhamdulillah sudah kompeten Kak. Kak siapa nih? Maaf nih. Kak Rusmiati Kak. Kak Rusmiati dari kampus mana Kak Rusmiati? Dari kampus Institut Kesehatan Delusaga Teritua dari Medan. Kak. DHDT. Oke, pertanyaan saya simpel. Ngapain kakak masih ikut? Pingin belajar terus sih Kak, karena rasanya kalau Candu. Ya Allah. minta ilmu itu kayaknya nggak rugi sih Kak, harus ikut. Ya Allah, luar Kak Rusmiati biasa. kecanduan belajar ukom. Luar Iya biasa. ini. Wah, Kok bisa luar kemarin biasa nih ikut MCU nih. pernah ikut MCU bimbel kelasnya Kak? MCU nih. Ikut Kak, semua MCU diikutin kemarin tuh Kak. Wih, jadi udah ada ikut lagi, udah hukum pun masih ikut angkat jempol Iya, buat Kak Rusmiati luar dari biasa DHDT. ini MCU ya, bikin Ada lagi yang lain ketagihan. yang udah lulus, yang belum lulus. Ada, Kariri Kak. dari kampus Ada. mana Kariri? Yogyakarta. Oh, Dari mana? Universitas Yogyakarta. Yogyakarta. Masih berarti sama kecanduan belajar juga Kak? Iya, pasti penasaran. Sudah kenapa kemarin waktu itu pernah ikut kelas bimbel jadi kecanduan? Iya. Luar biasa Kak Lili, semoga dapat pekerjaan yang sebaik-baiknya atau bisa meningkatkan karir kesuksesannya. Baik, Amin. pertanyaan saya terakhir buat teman-teman peserta. Kalau tadi saya sudah mendengar yang udah pernah ikut dan lain sebagainya, sabar teman-teman. Pertanyaan terakhir, siapa yang baru pertama kali ikut webinar MCU? Di kolom chat saja. Siapa yang baru pertama kali? Saya, wah banyak. Banyak banget. Oke. Kalau banyak banget, Luar biasa. Pak Oop mungkin masih ada Siap. soal ya? Kita malam ini berapa soal, Pak? 5 soal. Ya? 5, Iya. masih ada 2. 2 lagi. Pak, 4 menit. Saya mau share screen sebentar untuk Oh, siap. teman-teman semua. Saya ini ya, Izin. stop ya. Iya, kita jeda sebentar.
karena di kolom chat sangat amat banyak yang Mm-mm. baru pertama kali ikut webinar MCU. Nggak masalah. Mm-mm. Oke, sebentar saja untuk saya. Oke. Oke, nah ini dia. Apa yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman semua, saya hanya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang baru pertama kali ikut, yang belum pernah ikut, yang masih takut, misalnya maaf, yang kemarin tidak lulus, tidak apa-apa. Sekarang kita hanya punya hari ini dan besok seterusnya. Untuk apa yang ingin kita lakukan malam hari ini dan seterusnya sampai uji kompetensi nanti menanti. Kak, tapi kan belum ada jadwalnya. Saya nggak tahu kapan. Tidak masalah. Ingat, Pak Wahyu tadi menyampaikan kurang persiapan. Jangan sampai teman-teman menunggu jadwal. Periode satu kemarin jadwalnya hamin seminggu. Mm-mm. Jadi kita nggak tahu pelaksananya kapan. Kita cuma tahu kabar-kabarnya aja. Tapi resminya kapan kita nggak tahu. Dan sekarang saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Ini adalah kelas untuk di bulan Mei. Kak, kok tumben pengajarnya banyak banget? Iya, kenapa? Karena Mei kami sudah menerima puncak, sudah mulai peningkatan drastis untuk jumlah pesertanya. Kenapa? Mahasiswa kampus-kampus sudah mulai menitipkan untuk bimbel di MCU. Bukan mahasiswanya yang daftar secara pribadi, tapi kampusnya yang sudah menitipkan ke MCU. Kenapa? Karena kampus dan dosen sudah tahu ini sudah mulai periode mendekati uji kompetensi. Oke, pengajarnya kemarin ada masukan, K12 terlalu dikit, K12 sebulan cuma nggak berasa, Senin sampai Rabu nggak berasa, Senin sampai Kamis nggak berasa. Kita kembalikan. Kami tahu teman-teman mau belajar full time, kami kembalikan Senin sampai Jumat. Ingat, Senin sampai Jumat. Oke, sekarang saya kirimkan deh di kolom chat kepada teman-teman semua. Boleh dibantu kepada tim MCU untuk kita mengirimkan di kolom chat, mengirimkan link untuk mereka bisa melihat apa yang saya tampilkan. Boleh tim MCU dibantu di kolom chat linknya biar sama-sama bisa melihat. Kemana nih tim MCU-nya? Ada boleh tim MCU? Oke. Pertama saya perkenalkan pilihan kelasnya. Ingat ini pilihan, tidak ada kewajiban. Nih, ya. Sekarang saya perlihatkan. Nah, di kolom chat sudah ada, teman-teman boleh klik tidak sampai 1 menit. Sekarang gini aja, misalnya saya ajak teman-teman sebagai seorang manusia, kita akan melihat langsung yang paling tinggi. Oke, saya kasih lihat yang paling tinggi. 219, 20 kali pertemuan dapat tryout. Kalau nanti yang lulus, yang bahagia adalah teman-teman. Kami dan dosen hanya kebagian kabar bahagianya, tapi yang sukses, yang nangis-nangis bahagia itu teman-teman semua. Jangan sampai ada nangis haru tidak kompeten. Oke, ini tim MCU mohon izin kepada semuanya. Yang klik daftar malam ini, saya tidak berlakukan harga yang ditampilkan. Maaf ya tim MCU ya. Jangan lihat 219, tapi langsung 199. Khusus yang klik malam ini aja. Jadi nanti tim MCU tolong dicek yang sampai malam ini mengisi dapat 199. Di luar malam ini, di luar kegiatan webinar 219. Oke, saya mohon izin sama tim MCU nih. Saya coret 219, saya langsung 199. Kenapa? Saya tidak ingin ada teman-teman lainnya yang nanti tidak kompeten. Mohon untuk tidak dicoret-coret, tim MCU boleh dikeluarkan yang dicoret secara sengaja. 219 tidak berlaku. Saya sampaikan kepada teman-teman semua 199. Oke. Ini di record. Jadi kalau nanti teman-teman transfer 199 ada admin yang bilang kurang, ini boleh dilihat rekamannya. 199 khusus yang mengisi di malam hari ini. 20 pertemuan dapat tryout 180 soal. Tryoutnya CBT ya. Jadi Senin sampai Jumat mulai tanggal 5 Mei sampai 30 Mei. Non-stop, tanpa libur. Liburnya Sabtu Minggu aja untuk keluarga, berlibur, dan lain sebagainya.
Oke, pelaksananya 19.15. Oke, sekarang saya mau tanya, saya buka suara mikrofonnya. Apakah Bapak Ibu semua siap untuk bergabung di Mei bersama kampus lain yang sudah daftar? Iya, Mas. Siap. Siap. Ah, Mas, maaf mau tanya, Mas. Apa Siap. Pak? Silakan Pak. Ini apa Siap, namanya Pak. kan kita kan suka dinas sore ya. Kan itu waktunya Ya, jam 19.15. kalau bentrok gitu ya. Iya, itu bagaimana ya, Mas? Kalau misalnya tidak Oke, tidak yang pertama kalau nggak ada pasien atau tidak riweh, itu silakan masuk Zoom-nya. Tapi kalau ada pasien atau bentrok, itu nanti dapat rekamannya. Oke, Bisa baik. ditonton ketika kosong, betul. Biasanya pas libur dinas mereka maraton nonton videonya. Nanti dikirim PPT-nya gimana, juga Mas ya? dapat. Tryout-nya nanti 3 hari dibuka, bebas pilih jam. Yang penting sekali dikerjakan selesai sampai akhir Pak Wahyu. Oh gitu. Nanti dikirim bagaimana, Mas itu? Bagaimana? Nanti ada, nanti kita buat grup untuk koordinasinya Kak, Pak Oke, Wahyu. baik. Oke, baik. Makasih ya, Mas. Siap. Terima kasih kembali. Oke, misalnya ada yang bertanya, Kak, boleh nggak kita daftar yang 129? Jawaban saya boleh. Boleh. Lebih baik daftar yang 129 daripada menahan dirinya untuk kesuksesan. Kenapa? Karena yang belajar Ukom, Bapak Ibu teman-teman semua, oke, yang lulus nanti Bapak Ibu, yang tidak lulus juga Bapak Ibu. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Karena kampus banyak sekali yang sudah menitipkan, maka mohon izin harga 199 hanya berlaku untuk 50. Tim MCU boleh dicatat, 50 pengisi link pertama saat ini itu pasti akan mendapatkan 199. Oke, di luar itu balik lagi kita normalkan ke 219. Setelah itu baru ke 269. Oke, baik pilihan link kolom chat sudah ada, jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan linknya. Semuanya sudah dapat. Saya sudah perkenalkan, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Saya doakan saja apapun pilihannya, Bapak Ibu lulus kompeten. Mau pilih yang kelas reguler, mau yang eksklusif, mau yang akselerasi, saya doakan Bapak Ibu lulus kompeten 100%. Oke, sampai bertemu. Nanti kita tanggal 5 Mei akan mulai kelasnya. Sekarang kita akan lanjut. Kak, nomor rekeningnya ada di mana? Linknya diisi, pasti Bapak Ibu akan melihat nomor rekening dan juga nomor WhatsApp-nya. Oke, ini nomor rekening nih. Silakan di screenshot deh. Screenshot sekarang. Kak boleh nggak? Saya nggak isi tapi langsung transfer. Ya udah, langsung aja. Tapi nanti setelah webinar, yang penting screenshot dulu. Ini ada nomor rekening, ini ada nomor telepon. Sekarang screenshot. Setelah webinar langsung transfer, kirim buktinya, baru isi. Oke, ingat 50 orang dapat 199, sisanya 219. Oke, baik. Karena singkat saja, karena kita masih punya soal, kita kembali lagi ke Pak Oop. Pak Oop, semoga 2 soal ini saya berharap menjadi sebuah happy ending, Pak. Karena tadi masih banyak yang salah. Kita berharap semoga happy ending. Kita akan mulai ke soal keempat ya, Pak ya. Sudah ya? Sudah ada ya? Baik. Oke. Oke. Teman-teman sudah siap? Nah, boleh suaranya sudah siap belum? Iya. Atau di grup? Siap, Pak. Oh, luar biasa. Siapa? Oke. Siap. Konsentrasi Boleh dulu soal ya. keempat. Tarik napas lagi ya. Baik, konsentrasi soal yang keempat. Ini soal, Sudah biasa ini, aduh Mbak saya ya. sudah lihat tadi. Tadi soal keempat soal etik. 1 menit silakan dikerjakan. Oke, 15 detik terakhir. Hmm. Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan.
Oh iya. Prinsip etik ini nggak mungkin hukum nggak Uh, keluar ya Pak ya. iya, betul. Bahkan setiap mata kuliah itu selalu keluar, teman-teman ya. Selalu. Karena itu ini wajib hukumnya di luar kepala ini harus terhafal semua ini ya. Oke. Etik selalu keluar, tapi masih terus terjadi keliru. Nah, di sini Iya, terbukti B, kekeliruan. C, D. Iya, masih bervariasi. Nah, ini. Wah luar biasa. Ah, Oke, karena tadi ada CDD. teman-teman di timur ya, IDD. nanti kita juga buka Ah, ruang diskusi. Kita langsung masuk pembahasan, Pak Oop. CDD. Untuk Iya. soal keempat, silakan. Oke, baik teman-teman. Memang betul ya tadi Mas Adi mengatakan bahwa ini adalah soal yang selalu ada ya di mata kuliah apapun. Ya, mulai dari medical bedah sampai kepada lansia gerontik itu selalu ada ditanyakan. Oleh karena itu wajib teman-teman ya menghafal, memahaminya prinsip etik. Jadi kalau prinsip etik ini seluruh mata kuliah biasa dikuasai, ya sudah betul semua berarti ya. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Di sini teman-teman ya sangat bervariasi sekali. Apa yang menjadi kuncinya? Ini teman-teman, ya, perawat memberikan informasi mengenai kemoterapi, kemudian periode pemberian, tujuan, efek samping, serta menjelaskan dampak yang akan terjadi. Itu kata kuncinya, gitu ya, yang dilakukan oleh perawat. Itu artinya bahwa di dalam soal tersebut ada kata kuncinya perawat, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh perawat itu? Oh, oke, beneficient jawabannya. Kenapa? Karena kita ketahui justice di mana setiap orang diperlukan secara adil. Gitu ya. Jadi tidak ada tadi alhamdulillah sudah betul apa yang memilih justice tidak ada. Kemudian veracity, B, kejujuran atau kebenaran. Nah, intinya teman-teman, ya, Persiti itu ada prinsip yang menyatakan pentingnya menyampaikan kebenaran, ya, dan menghindari kebohongan. Apapun, gitu ya. Kemudian autonomi. Autonomi ini prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri atau memerintah sendiri. Artinya tanpa ada paksaan dari orang lain, otonomi, kebebasan diri sendiri untuk memilih. Nah, tadi ada yang menjawab, ya, ini confidentiality, prinsip menjaga suatu informasi atau pengetahuan tetap tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Artinya menjaga kerahasiaan. Nah, di sini perawat memberikan informasi, gitu kan? Jadi melakukan kebaikan, memberikan manfaat kepada klien. Jadi jawabannya yang benar adalah beneficient. Itu teman-teman, ya. Oke. Oke. Jawabannya beneficence, cuma opsinya yang delta ya Pak. Iya. Ada keliru sepertinya Oh Taiwan iya, itu. maaf, maaf, maaf. Oh iya, betul, Gak betul. apa-apa, nanti sebelum kita Oke. share nanti kami gantikan jadi delta. Oke, Oke, siap. jadi jawabannya delta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal 5. Saya minta semuanya menjawab. Oke, kita masuk soal 5 Pak. Siap. Soal 5. Soal 5. Saya minta semuanya menjawab. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Ini soal terakhir. Evaluasi sumatif. Iya, evaluasi terakhir di proses perawatan. Mulai dari pengkajian, diagnosa, oke, kemudian tindakan, sampai evaluasi. 30 detik. Semoga happy ending. Jangan lupa benar salahnya. Iya, oke.
Evaluasi sumatif. 15 detik. Siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Soal terakhir. B, C, D, E. Hanya A yang belum. Luar biasa. Variasi jawaban ini membuktikan Oh bahwa ya. teman-teman masih butuh untuk terus belajar. Hmm. Oke, A juga dipilih. Baik, semua opsi terpilih. Silakan, ada 700 lebih. Iya. Wajib jawab. Jangan lupa nanti catat benar salahnya setelah soal kelima kita akan sampaikan benar berapa, salah berapa. Oke, soal kelima Pak. Nanti karena kita buka ruang diskusi, saya Baik. persilakan untuk penjelasannya. Teman-teman, ya, ini pun soal yang sering ada ya berkaitan dengan evaluasi, gitu ya. Nah, evaluasi teman-teman itu ada dua ya, evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah melakukan tindakan. Sumatif adalah evaluasi di akhir. Nah, kalau di akhir, ya, di dalam perencanaan, melihatnya kemana? Yaitu ke kolom tujuan di perencanaan. Di tujuan, ya, pasti ada ekspektasi yang diinginkan. Kalau kita lihat itu di buku luaran, standar luaran, ya. Nah, tuh di buku itu ekspektasi ada. Nah, oleh karena itu ya di sini apa sih sebetulnya diagnosanya kan gitu ya. Oke. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Klien susah diingatkan untuk tetap makan obat. Sehingga ia membiarkan karena sudah lelah dan sudah capek. Dia pasrah. Gitu kan? Nah, sebetulnya diagnosanya adalah coping keluarga meningkat. Ya, atau coping keluarga. Nah, ekspektasinya apa? Coping keluarga meningkat. Itu. Kepuasan, komitmen, komunikasi itu tidak ada. Ya, jelas tidak ada kaitannya dengan soal itu, maka yang benar coping keluarga meningkat. Di mana coping keluarga tidak efektif adalah ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi stresor atau masalah kesehatan. Dia sudah pasrah, yaitu capek dan lelah. Itu Mas Adi barangkali. Oke, Jadi baik. jawabannya coping Terima keluarga kasih meningkat. Pak Op atas penjelasan soal kelima. Luar biasa. Tuntas sudah 5 soal diberikan dan sekarang saya meminta teman-teman di kolom chat sebelum saya membuka ruang diskusi untuk sampaikan 1/5, 2/5 itu jumlah soal yang benarnya. Silakan. 1/5 berarti benar 1 dari 5 soal. 5/5 dan 4/5. 4 salah Luar satu. biasa. Oke. Alhamdulillah benar semua. Oh, cukup Alhamdulillah cepat. benar semua. Luar biasa. Oke, sebelum kita Rata-rata berdiskusi, 4/5 eh, kebanyakannya. oke, teman-teman jangan berbangga, jangan berkecil hati, karena kita akan perdalam dengan tips dan trik dari Pak Oop. Gimana sih? Yang tadi benar cuma 3, yang tadi benar cuma 2. Gimana sih tips dan triknya nih versi Pak Oop? Mangga, Oke, mangga Pak, siap, kita Mas. Ini sampaikan. ini teman-teman sebagian ya. Nanti kalau ingin lengkapnya jangan ragu ya untuk ikut bimbel di MCU. Pasti muncul tips dan trik untuk persiapan uji kompetensi, gitu ya. Yang pertama, kenali materi yang akan diuji. Artinya di sini adalah yuk kita identifikasi materi ujian ya melalui blueprint ataupun panduan ataupun ya hasil bimbel-bimbel seperti ini. Oh, ternyata ini loh sering muncul. Ya, apalagi teman-teman mengikuti satu paket 1 bulan, ya benar nggak sih apa yang dikatakan saya etik itu sering muncul?
Gitu kan? Ya, coba tuh. Kedua, buat jadwal belajar teratur. Nah, ini nih, Mas Adi. Ya, jadi walaupun istilahnya apa tidak bersama dengan kampus, maka kita pun harus tetap membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. MCU sudah membuat jadwal ya setiap malam barangkali ya gitu ini konsisten sehingga otak kita, fisik kita sudah terbiasa. Kemudian latihan soal dan tryout. Nah, termasuknya juga di sini latihan terus gitu ya. Artinya bahwa gini teman-teman, analoginya PSSI mau bertanding gitu kan. Pasti latihannya apa? Ya bertanding lah. Latihan apa? Nendang bola, latihan apa? Berlari segala macam. Kita pun sama. Di sini belajar membaca dalam 1 menit. Bisa nggak nih saya? Kan gitu ya. Bisa nggak memahami soal-soalnya? Bisa nggak menjawabnya dengan apa? Dengan segera mungkin. Ya, gitu teman-teman. Itu latihan-latihan. Oke. Sip, itu Mas Adi dari tips dari saya. Langsung aja Oh, gitu. ya, kita motivasi nih Ah, Pak terakhir. sip. Kata motivasi. Tetaplah semangat walaupun tidak punya penyemangat. Ih, Tetaplah berjuang walaupun tidak punya Ciayang. iya. Tanpa lulus uji kompetensi, aku bukan apa-apa. Tanpa kamu, aku tetap istimewa. Hai, Oke. screenshot jadiin Malam minggu status ini. WhatsApp. Cepet screenshot jadiin status WhatsApp teman-teman semua langsung. Kita sekaligus menekankan kita sedang belajar dan yang terakhir ini nih, tanpa lulus hukum aku bukan apa-apa. Tanpa kamu aku tetap istimewa. Luar biasa. Malam minggu Woi. bersama Jadi, MCU dan nah Pak itu Op. Mas Adi luar biasa. Oke, Biarinlah si Ayang mah ya. siap. Mungkin kita share screen-nya kita tutup, kita melihat wajah-wajah Oke. sebelum berdokumentasi, kita berdiskusi. Mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan teman-teman sudah boleh memulai menyalakan kameranya, menemani saya dan Pak Op sambil menunggu kita akan berdokumentasi. Oke, silakan ada yang ingin tanyakan? Jika ada yang ingin tanyakan, gunakan fitur raise hand untuk bisa langsung berdiskusi nih dengan Pak Op. Wah, jarang-jarang beliau nih lagi ada waktu. Ini juga tadi bentrok kata beliau kan di awal. Manfaatkan cepat. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang resen? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau begitu, Pak Oop, saya mewakili mengucapkan terima kasih. Siap. Semoga Bapak sehat, panjang umur, sampai bertemu nanti di Amin, kelas amin, amin. kejutan MCU. Siap. Kalau di pengajar udah kalah plotting, kita tunggu kelas kejutan-kejutan lainnya. Semoga ada Oke. waktu. Mungkin dari Pak Oop ada closing statement sebelum kita tutup, Pak. Ya. Teman-teman semua ya, tetaplah semangat ya. Kenapa? Karena tanpa ada sebuah perjuangan itu tidak mungkin gitu ya bisa tercapai. Pasti nanti juga akan indah pada waktunya. Gitu ya. Hmm. Oke. Oke, siap. Terima Makasih. kasih banyak. Kalau seperti itu, saya perkenankan teman-teman mengucapkan terima kasih melalui mikrofon kepada Pak Op. Silakan. Terima Terima kasih. kasih Pak Makasih Pak Op. Oos. Terima Le, Pak O, keren le. kasih Makasih Pak Pak Op. Ya, Terima kasih Pak. Makasih Bapak. Mantap. Terima kasih Adi. Mulai. Lalu Bapak. Oke. amin, Amin, amin. amin, amin. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa ya Pak. Semoga teman-teman di sini semuanya lulus kompeten 100%. Iya, amin, amin, amin. Oke, Allah karena berikan setelah ini kemudahan, Allah saya... berikan kelancaran, Allah berikan Amin. kesuksesan buat kita semua ya. Khususnya Amin, teman. amin, amin, amin yang paling kencang. Oke, karena setelah ini saya akan berdiskusi terkait dengan free tryout dan juga absensi, maka Pak Oop saya perkenankan untuk beristirahat. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Sampai Mas Adi. bertemu. Salam buat teman-teman di MCU ya. Mohon Amin. pamit. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oop. Baik, sekarang silakan tim MCU untuk mengirimkan link absensi. Iya, iya ini kita kirim link absensinya makanya tadi
saya sampaikan kepada teman-teman, kita akan absen terlebih dahulu, penjelasan tryout free yang kalian dapatkan. Oke, silakan tim MCU kita bantu untuk teman-teman yang melakukan absensi. Silakan absen terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat. Ingat, link absensinya, link absensinya ini sertifikatnya dibuat berdasarkan pengisian teman-teman. Jadi kalau tidak isi, tidak dapat sertifikat. Kemudian eh, mengisinya typo, maka sertifikatnya nanti typo. Mengisi emailnya salah, maka tidak dapat sertifikat karena sertifikatnya dikirimkan melalui email. Silakan diisi terlebih dahulu. Kemudian saya menjelaskan terkait dengan tryout free yang didapatkan. Nah, ini dia. Free tryoutnya akan diberikan besok. Diberikan melalui apa? Melalui grup. Jadi yang tidak masuk grup, maka tidak akan mendapatkan free tryout. Oke. Kedua, soalnya tidak banyak. Oke, jadi teman-teman karena diberikan waktunya besok, bisa ada waktu untuk meluangkan mengerjakan soal. Langsung dikerjakan besok. Jamnya bebas pilih. Lebih lanjutnya nanti akan disampaikan di grup. Ya. Tiga, karena ini free tryout, link absennya mana? Padahal di atasnya ada ya. Ada link absensinya Kak di kolom chat itu di atas Kakak, komentar itu ada link absensi. Jadi diklik presensi webinar. Oke, kemudian tiga, free tryout-nya tidak dalam bentuk CBT. Yang CBT adalah yang tryout di bimbel. Oke, ini yang menghubungi ke saya baru ada dua ya. Ada siapa nih? Kak Angel sama Kak Igusti Ayu. Jadi itu yang baru ke saya. Kalau ke nomor lain, pokoknya 50, 50 orang dapatnya 199. Kemudian selanjutnya, jadi kalau terkait tryout nanti akan dikirim ke grup.